Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku. Oke ya, pada pemrograman sistem embedded ya. Hari ini Pak Eka akan menyampaikan pengantar sistem embedded ya. Jadi di dalam teknik elektronika salah satu elemennya adalah pemrograman sistem embedded. Ya. Lalu apa sih lingkup dalam kita belajar sistem embedded ini? Nah, sebagai gambaran untuk memudahkan, kita bisa membuat sebuah mind map ya. Apa itu definisinya? Kemudian di mana penerapannya? Kemudian platform hardware dari sistem embedded itu seperti apa? Arsitekturnya nanti ketika kalian sudah langsung belajar ke sistem embedded, maka ada yang berbasis mikroprosesor dan juga ada yang berbasis microcontroller. Nah, tentu saja kemudian setelah mengetahui arsitekturnya, hardware-nya, maka nanti juga ada tentang bahasa pemrograman dan juga masih banyak lainnya yang bisa kalian explore ya dalam sistem embedded ini. Dan pada akhirnya kalian harus juga mengeksplor apa sih manfaat kita belajar sistem embedded ini ya. Oke, baik, dari tahapan gambaran mind map ini kita akan coba gali satu persatu ya. Oke, apa itu sistem embedded? Sistem embedded, kalau dari terjemah bahasa Inggrisnya adalah sistem tertanam atau sistem terbenam ya. Ini sebuah sistem komputasi yang dirancang untuk melakukan tugas khusus atau fungsi tertentu dalam suatu perangkat, yang di sana terdapat perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat tersebut ya. Nah, biasanya basis hardware-nya yang paling banyak itu adalah berbasis mikroprosesor dan microcontroller. Nah, sebagai contoh ya, kita bisa melihat penerapannya ada di mana. Sangat banyak sekali ya. Nah, ini sebagai contoh dari yang berbasis mikroprosesor ya, yang dia memiliki fungsi yang sangat kompleks ya, berbasis prosesor ya. Ada di smartphone, mobile phone ya. Kemudian juga ada di tablet, di PC ya, komputer ya. Dan juga yang berbasis microcontroller pada penerapan-penerapan yang sifatnya spesial computing atau spesifik ya. Jadi kalau di penerapan yang berbasis prosesor itu ada pada penerapan yang general, yang umum. Tapi kalau yang microcontroller ya berbasis controller yang memang spesifik, seperti printer, kemudian pada televisi itu juga ada controllernya. Tapi kalau pada televisi yang sudah berbasis smart television ya, yang dia sudah support Android, itu juga dia berbasis prosesor. Kemudian pada kamera, pada game ya, pada mungkin di rumah tangga ada mesin cuci dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh penerapan sistem embedded yang berbasis microcontroller. Jadi ada dua ya, yang berbasis mikroprosesor atau prosesor yang lebih kompleks, dan juga ke microcontroller yang lebih spesifik. Nah, kemudian dari gambaran tadi ada dua tadi ya yang sudah kita sebutkan, ya sudah pakai sebutkan, yakni berbasis microcontroller yang lebih banyak kemudian digunakan pada aplikasi yang spesifik di contohnya, dan juga pada prosesor yang pada penerapan yang lebih kompleks ya, pada komputasi yang lebih besar ya. Nah, ini selain itu juga ada FPGA, Field Programmable Gate Array, ataupun juga ada istilah ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Tapi yang akan kita banyak bedah di sini adalah yang berbasis microcontroller dan mikroprosesor. Nah, kemudian sistem embedded itu sendiri dibangun untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang tujuannya adalah mengefisienkan ya, dan juga secara fungsi dia biasanya real time ya, jadi terus menerus real time. Nah, itu adalah platform hardware dari sistem embedded ya. Nah, kemudian kita coba masuk sekarang kepada arsitektur mikroprosesor dan juga sistem mikroprosesor itu sendiri. Nah, apa sih mikroprosesor itu? Mikroprosesor adalah sebuah chip IC yang di dalamnya terdapat ALU, Arithmetic Logic Unit ya, unit pengolah aritmatika dan logika. Kemudian juga ada register unit atau memory unit,
yang fungsinya tidak menyimpan data-data dari pemrosesan yang ada di dalam prosesor. Kemudian juga ada control unit yang fungsinya sebagai unit pengendali ya, atau juga sering disebut mikroprosesor ini adalah diistilahkan dengan CPU. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa CPU ini blok diagramnya, arsitekturnya adalah terdiri dari 3 bagian tersebut, lalu register unit dan juga control unit. Nah, kemudian mikroprosesor tidak akan memiliki fungsi ketika dia tidak diintegrasikan dalam sebuah sistem mikroprosesor ya. Nah, gambaran yang sederhana seperti ini ya. Jadi sebuah sistem mikroprosesor itu adalah CPU sendiri atau prosesor itu sendiri, kemudian dia digabung dengan memori yang terdiri dari RAM dan ROM ya. Kalau RAM itu fungsinya adalah untuk menyimpan program, kalau RAM sebagai penyimpanan data sementara ya. ROM read only memory, sifatnya dia tetap dan hanya dibaca. Kemudian RAM random access memory, sifatnya dia sebagai penyimpanan data sementara. Yang kemudian juga ada unit I/O yang dia akan terkoneksi pada peralatan input dan peralatan output. Nah, kemudian CPU itu sendiri dia juga terkoneksi atau disuplai dari rangkaian clock sebagai detaknya ya, sebagai sinyal pembangkit clocknya untuk operasi CPU-nya. Nah, kemudian ke semua blok itu kemudian terkoneksi dari 3 bus ya, atau 3 saluran. Jadi yang pertama ada control bus, saluran bus ya, saluran bus control maksud mereka ya, yang fungsinya dia adalah sebagai jalur untuk mengirimkan instruksi kontrol ya ke memori, ke unit I/O ya. Nah, ini sifatnya dia adalah bidirectional, 2 arah. Nah, kemudian juga ada address bus yang sifatnya 1 arah ya, dari CPU ke unit I/O dan ke unit memori, karena sifatnya dia akan mengalamati alamat-alamat dari memori ataupun I/O yang akan diakses. Nah, kemudian juga ada saluran data yang juga sifatnya 2 arah. Nah, ini adalah secara sederhana. Kemudian di sini ini ada gambaran yang sedikit lebih lengkap begitu ya. Nah, atau lebih dengan gambaran yang sedikit berbeda ya. Ini ada data bus, kemudian ada juga control bus ya, dari CPU, dari ke memori, ke input, output ya. Kemudian juga address bus yang sifatnya juga 1 arah, kemudian juga data bus yang dia sifatnya adalah 2 arah. Nah, jadi ini ada koreksi ya. Jadi control bus ini sifatnya juga 1 arah yang betul ya. Jadi dia memberikan instruksi ke unit I/O ataupun ke unit memori. Itu gambaran dari mikroprosesor ya, dan juga sistem mikroprosesor. Nah, kemudian bagaimana dengan arsitektur mikrokontroller? Nah, mikrokontroller itu sendiri adalah sebuah chip IC yang terdiri dari unit CPU atau prosesor tadi, yang kemudian juga di sana ada memori programnya, memori data ya, ada flash ROM-nya, ada RAM-nya, dan juga ada I/O yang itu semuanya terintegrasi. Nah, juga biasanya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain seperti timer, counter ya, atau penghitung, kemudian fitur komunikasi serial, konverter analog ke digital, dan juga fungsi-fungsi yang lain yang semakin banyak ya. Nah, ini contoh gambaran arsitektur atau diagram blok dari mikrokontroller. Kalau yang atas ini adalah yang mikrokontroller versi MCS51 ya, yang dia portnya masih menggunakan P0, P1, P2, P3 penomorannya. Kemudian juga secara fitur dia masih belum banyak ya, jadi masih terbatas pada timer, kemudian counter, interrupt control ya. Nah, jadi masih mikrokontroller yang terdahulu begitu ya. Nah, kemudian contoh arsitektur mikrokontroller yang kita pakai seperti APR ATmega 8535 atau ATmega 16, ini sudah banyak fungsi-fungsi yang kemudian ditambahkan ya. Contohnya ada fungsi PWM, fungsi ADC ya,
kemudian juga ada fungsi interrupt, watchdog timer dan sebagainya. Jadi sudah memiliki fitur-fitur yang lebih banyak. Nah, ini adalah gambaran arsitektur microcontroller ya. Jadi kalau di AVR ATmega portnya menggunakan penamaan port A, port B, port C, port D ya. Sama-sama dia memiliki I/O programmable yang berfungsi bisa sebagai input ataupun sebagai output, sama ya. Nah, makanya di sini dia dua arah. Oke, itu adalah tentang arsitektur microcontroller secara sekilas. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang arsitektur, maka kita akan belajar lebih lanjut tentang sistem embedded, maka kita akan belajar tentang bagaimana memprogram microcontroller itu atau microprocessor itu ya, sehingga dia bisa memiliki sebuah fungsi. Karena tadi disebutkan di awal, sistem embedded itu adalah kombinasi atau integrasi antara hardware dan software. Nah, di sini letak ketika kita membangun software untuk memberikan sebuah karakter atau memberikan sebuah fungsi sehingga hardware itu memiliki fungsi khusus. Kalau dia digunakan contoh sebagai controller traffic light misalkan, atau digunakan sebagai controller untuk monitoring suhu misalkan, atau untuk pengendalian jarak jauh, atau kalau sekarang sudah banyak sistem embedded yang berbasis IoT yang dia bisa dikontrol jarak jauh menggunakan internet begitu ya, atau lewat jalur internet. Nah, itu juga banyak, dan biasanya bahasa pemrogramannya ya ada beberapa ya yang banyak digunakan, ada C dan C++. Nah, kalau assembly sendiri adalah bahasa pemrograman yang masih lebih dekat ke bahasa mesin ya, walaupun juga sudah menggunakan bahasa menengah ya sebenarnya, karena juga sudah menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa Inggris. Kemudian C dan C++ sudah lebih tinggi tingkatannya karena dia lebih dekat ke bahasa manusia. Kemudian juga ada bahasa lain seperti Python ya. Nah, ini ada juga pengembangan sekarang coding-coding yang menggunakan blok dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bahasa yang kemudian bisa kita pilih untuk kita pelajari. Yang akan kita pelajari di sekolah adalah yang menggunakan bahasa C. Nah kemudian untuk softwarenya sendiri juga ada banyak software yang bisa digunakan untuk memprogram sistem embedded yang berbasis microcontroller contohnya ya. Kita bisa ada menggunakan CVAVR, ataupun kalau nanti kita menggunakan Arduino, kita bisa juga menggunakan IDE-nya Arduino ya. Ini adalah gambaran ya, jadi yang akan kita pelajari. Nah, kemudian apa manfaat yang kemudian bisa kita ambil dengan kita belajar sistem embedded ya? Yang jelas kita akan memiliki keterampilan teknis yang akan banyak dicari oleh industri ya, itu yang pertama. Kemudian selain itu sebagai siswa dalam belajar sistem embedded kita akan terasah kemampuan problem solvingnya, karena pada dasarnya sistem embedded ini hadir adalah sebagai solusi untuk manusia dalam konteks otomasi, dalam konteks permasalahan yang hadir sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, transportasi, di medis, di militer ya, di rumah tangga ya, semuanya kemudian hadir mesin-mesin yang sudah terintegrasi sistem embedded yang kemudian menjadi mesin-mesin pintar yang pun hadir untuk membantu manusia. Kemudian juga yang ketiga, kita bisa memiliki kemampuan untuk belajar membuat proyek sendiri ya, atau do it yourself, DIY ya. Nah, kemudian juga kita akan bisa berkontribusi pada inovasi teknologi. Jadi kita semakin punya pengalaman yang banyak pada sistem embedded, maka kita berpeluang untuk bisa berinovasi lebih banyak ya di bidang teknologi ya. Kemudian kita juga tentu saja akan meningkat pemahaman kita di bidang elektronika, dan juga nanti setelah lulus juga bisa menjadi alternatif pengembangan usaha ya, atau teknopreneur di bidang elektronika, yang tentu saja dengan sistem embedded akan semakin bisa mengayakan ide-ide untuk bisa membuat proyek-proyek yang bisa marketable ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang sistem embedded yang bisa kalian gali lebih lanjut dengan referensi yang ada di internet. Kalian bisa mencari, akan sangat banyak wawasan yang bisa kalian ambil ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dari gambaran sistem embedded yang saya akan sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
berjumpa lagi pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.